Maka hadal hadis wa Nabi radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah ta'ala mali abdil mu'mini indi jaza'u ida qabartu safiyahu min ahli dunya summa ihtasabu di ahli jannah rawahu Bukhari. Masya Allah, Allah baik. Maka hadal hadis Nabi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ta'ala ma ta'budu min jaza' idza qadamtu safiyatu min ahli dunya summa ihtasabahu ila jannah rawahu Bukhari. zid wahid. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala di hadis nomor 35 an Atha bin Abi Rabah qala Ibnu Mas'ud qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ala urika imra'atan min ahli jannah faqultu bala qala hadhihi al-mar'atu as-sawda atat an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inni usra wa inni atakashaf fad'u Allah ta'ala li qala in syi'ti sabarti wa lakal jannah wa in syi'ti da'awtu Allah ta'ala an yu'afiyaki faqalat asbir faqalat inni atakashaf fad'u Allah alla atakashafa fada'a lahu. Diriwayatkan dari Atha bin Abi Rabah bahwasanya Rasulullah bahwasanya dia berkata, Ibnu Abbas berkata kepadaku radhiyallahu anhu, apakah engkau ingin kuperlihatkan kepadamu seorang wanita dari penduduk surga? Maka aku menjawab tentu. Kemudian dia berkata, ini wanita inilah. Kemudian dia menunjuk pada imra'ah sauda yang dahulu kala ia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia berkata, sesungguhnya menimpaku sebuah penyakit ayat atau kesurupan, yang dengan itu aku atakasya, terbuka auratku, maka mintakanlah kepada Tuhanmu untuk menyembuhkan ini. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, jika engkau menghendaki bersabarlah, maka balasan baginya adalah surga. Dan jika engkau mau, aku juga bisa mendoakan bagimu kesembuhan bila engkau menginginkannya. Diberikan bagian dua pilihan. Maka pada itu menjawab, aku lebih memilih bersabar, yang nanti balasannya adalah surga. Namun dia mengeluh, ini ada kasyaf. Namun ketika penyakit itu datang menimpaku, auratku terbuka, maka doakanlah kepada Allah atakasyaf agar tidak terbuka ketika sakit. Namun dia ada kesabaran. Maka Nabi Muhammad SAW pun mendoakan beliau. Kandungan di dalam hadis, kesabaran atas musibah yang menimpa di dunia adalah mewariskan surga di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Mayusibul bala min nasabin, wala wasabin, wala hammin, wala hazanin, wala adha, wala ghammin, hatta syawkatu yushakuha, illa kafara Allah biha min al-khataya." Faedah yang kita ambil pertama adalah kesabaran seorang di atas musibah yang menimpanya akan mendapat ganjaran surga. Lafaz dari Rasulullah SAW.
Wa yusibul bala, apa-apa yang menimpa seorang dari ujian, min wasabin, dari kesusahan, wala ham, gundah gulana, wala hazanin, kesedihan, wala ada, gangguan-gangguan, wala ghammin, kesusahan hidup, hatta syaukatu yushaquha, hingga seandainya kita tertusuk sebuah duri, hatta syaukatu yushaquha, illa kafarallahu biha min al-khataya, kecuali itu akan menjadi bentuk ampunan penggugur dosa-dosa kita di sisi Allah. Kemudian kandungan hadis yang kedua, pengobatan berbagai macam penyakit dengan doa dan berlindung dengan penuh kejujuran atau sungguh-sungguh kepada Allah dengan disertai pemberian obat. Karena segala sesuatu itu Allah telah menjadikan sebab yang dengannya kita mendapatkan. Fahadainahum najdain, kita diberikan pada kita dua jalan, baik kebenaran maupun keburukan. Maka jika engkau sakit, carilah jalan kesembuhan, yaitu obatnya. Kemudian faedah yang kedua, berusaha dengan penuh kemauan lebih baik daripada bersandar kepada memberikan keringanan bagi orang yang melihat adanya kemampuan pada dirinya untuk mengembangkannya. Dalam hal ini, dia akan memperoleh tambahan pahala. Kesabaran, jika dia mampu bersabar, yang ganjarannya tentu lebih besar, maka lakukanlah. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minul dhaif." Sesungguhnya orang mukmin yang kuat khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minul dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih Allah cintai dan lebih baik dari seorang mukmin yang kuat. Wa fi kullin khair. Dan di keduanya juga terdapat kebaikan. Namun dia mampu bersabar, dia mampu menahan, dia mampu melakukan, melewati segala ujian dan kesabaran, khairun wa ahabbu ila Allah, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya, tingginya rasa malu para sahabat wanita. Karena yang paling ditakuti oleh wanita ini lebih dari sekedar takut tersingkap sedikit saja dari bagian tubuhnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anfaqtum zahaban mithla Uhud lam yusawi min sa'i." Rasulullah SAW. Keagungan para sahabat itu jauh daripada kita. Rasulullah SAW bersabda, "Jikalau di antara kalian, kita umat akhir zaman, menginfakkan satu gunung Uhud emas, tidak akan menyamai sedekahnya mereka dengan satu sok saja." Itu menunjukkan keagungan mereka. Sekian dari hadis ke-35. Lanjut hadis ke-36. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, "Ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan min al-anbiya salawatullahi wa salamuhu alaihi. Darabahu qawmuhu fa'admawhu wa huwa yamsahu ad-dama ala wajhihi yaqul, Allahumma ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun." Diriwayatkan dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata, "Seolah aku melihat kepada rasul-rasul yang Nabi Muhammad SAW kisahkan kepada kita dari para anbiya, bagi mereka salawatullahi wasallamu alaihi, yang mereka itu dipukul oleh kaumnya, fa'atmauhu, kemudian yang dengan pukulan itu mengalirkan darah, dan nabi-nabi itu yang sahud dama an wajhi, dan menghapus darah aliran dari wajahnya, seraya mengatakan, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Menunjukkan kesabaran yang agung. Wahai Rabbku, ampunilah kaumku, kaum yang tadi melempar batunya, kaum yang menzaliminya, kaum yang beliau ajarkan ilmu, namun mereka menolaknya.
Muhammad SAW, ia banyak meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kandungan dari hadis ini, kesabaran para nabi dan kemampuan mereka menahan rasa sakit yang menimpanya dalam menyampaikan dakwah kepada umat manusia dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asyaddun nasi bala'an al-anbiya, summa as-salihun, summa al-amsal fa-amsal. Orang yang paling asyad bala, yang paling banyak ditimpa kesusahan adalah para nabi, seperti yang bagaimana dalam hadis. Summa as-salihun, orang saleh. Summa al-amsal fa-amsal. Kemudian yang setelahnya dan setelahnya. Jadi jangan jadikan ujian yang menimpa kita, baik itu musibah kesehatan, harta, keluarga dan sebagainya, sebagai kesedihan yang membuat kita merenung dan berhenti dari berusaha. Karena para nabi yang lebih mulia daripada kita, asyad bala, lebih besar ujiannya. Kemudian para orang saleh. Maka bagaimana dengan kita yang umat akhir zaman penuh dosa dan fitnah? Kemudian faedah berikutnya adalah, di antara akhlak para nabi adalah menghadapi kebodohan dengan maaf dan toleransi. Faedah ketiga, tidak memperlakukan orang-orang bodoh seperti apa yang mereka lakukan, serta tidak mendoakan mereka dengan keburukan, tetapi memohonkan petunjuk bagi mereka dan bersungguh-sungguh di dalamnya. Kemudian faedah keempat, perlu bercermin kepada akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menanggung atau menahan rasa sakit. Beliau pernah dilukai wajahnya yang mengucurkan darah pada para Uhud. Kalau Allah Taala di Quran Karim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka Allah telah menjadikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam uswah hasanah, contoh dan suri tauladan. Faedah berikutnya, para pelaku pengusakan dan orang-orang kafir tidak mau menghadapi hujjah dengan hujjah yang sama, tetapi mereka lebih cenderung kepada pembunuhan, penyiksaan, dan penistaan. Faedah berikutnya, tidak memohon untuk disegerakan siksaan bagi pelaku pelanggaran dan para pemusuh para dakwah. Maka bagi kita bersabar adalah bersabar tidak akan merugi. Ma'utiya ahadun khairun wa awsa'u min as-sabr. Tidaklah Allah memberikan kepada seorang hamba yang paling baik dan paling besar pemberiannya, ma'utiya ahadun khairun wa awsa'u min as-sabr, kecuali kesabaran. Maka yang diberikan kesabaran, maka Allah telah memberikan kepadanya kebaikan yang besar. Sekian dari hadis ke-36. Lanjut ke hadis 37. An Abi Sa'id Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syawkatu yushabuha illa kaffara Allah biha min al-khataya. Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa kepayahan, baik itu penyakit atau keguncangan, serta duka atau rasa sakit maupun kesulitan, bahkan sampai duri yang menusuknya, melainkan dengannya Allah menghapuskan segala kesalahan-kesalahannya. Fali ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang Allah berikan yang dapat kita dustakan. Rasulullah SAW bersabda di hadis yang lain, "Idza marida al-'abdu aw safar, kutiba lahu bimithli ma kana ya'malu shalihan muqiman." Jika seorang hamba itu sakit atau dia sedang safar, maka Allah Subhanahu wa taala tetap menulis baginya
sebagaimana amalan-amalan yang ia lakukan, baik dia dalam keadaan sehatnya atau dalam keadaan tidak sehat. Padahal kita sedang berhalangan, kita sedang sakit di sholat masjid. Tapi Allah tetap menuliskan bagi kita sebagaimana kita sehat. Tetap dicatatkan baginya sholat awal, tetap dicatatkan baginya membaca surat Al-Kahfi dalam keadaan kita sakit. Innallaha katabal hasanati wasayyi'at. Sesungguhnya Allah itu mencatat, menulis suatu amal kita dari baik itu keburukan ataupun kejelekan. Maka percayalah, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah itu tidak melalaikan bayaran ganjaran bagi orang-orang yang berbuat baik. Abi Sa'id Al-Khudri adalah seorang sahabat dari sahabat-sahabat Nabi yang terbawa, paling kecil. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ikhtilaf ismi namanya Abu Hurairah itu para sahabat, para ulama ikhtilaf. Namun yang paling rajih adalah Abdurrahman bin Sahab nama Abu Hurairah. Kandungan dari hadis ini, segala sesuatu yang menyakitkan dari apa yang menimpa seorang mukmin akan mensucikannya dari dosa. Rasulullah SAW juga bersabda, "La tasubbul humma, fa innahu yadhhabul khataya kama yadhhabu al-kir khabath al-hadid." Hadis riwayat Jabir muttafaqun alaih. Apa-apa yang menimpa kita dari penyakit itu, penyakit demam, janganlah kau mencela penyakit demam atau subul humma. Fa innahu yadhhabul khataya ibn Adam, karena penyakit demam itu menghapuskan dosa-dosa anak Adam. Kama yadhhabu al-kir khabath al-hadid. Sebagaimana besi itu dibersihkan dari karatnya. Itulah demam yang terkadang kita menyepelekannya, terkadang kita merasa terhalang dari suatu amalan hanya karena demam. Lalu subul humma, jelas, janganlah kau mencela penyakit demam. Faedah berikutnya, sekecil apapun musibah yang menimpa seorang akan menjadi kafaratul inah, sebagaimana yang ada di zahir hadis. Kemudian faedah berikutnya, seorang hamba tidaklah patut menyatakan dalam dirinya antara hal-hal yang tidak menyenangkan dan hal-hal yang menyebabkan hilangnya pahala, karena tidak ridha menerima cobaan. Maka janganlah engkau jadikan gini, Allah berikan kepadanya ujian, cobaan, yang dengannya dia mendapatkan surga, dengannya dia mendapat pengampunan, kemudian dia jazak, marah, mencela dan mencela takdir Allah. Sia-sia, karena Allah telah menjadikan semua ini berbalasan, yaitu surga dan pahala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan segala sesuatu dengan takdirnya, dengan hikmahnya Allah ketahui. Wala yuhituna bihi ilma. Kita tidak dapat mengetahui apa yang Allah tahu. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan qadar, takdir yang telah Allah tentukan. Subhanahu wa Ta'ala. Faedah terakhir dari hadis ini, orang yang benar-benar terkena musibah adalah yang dijauhkan darinya pahala, penghapusan dosa karena tidak bersabar. Jadi penyakit yang menimpa kita dari penyakit yang berat atau sekalipun dari kemiskinan, kurangnya nafkah, itu bukan musibah. Musibah yang sebenarnya yang menimpa kita adalah orang yang ketika diberi semua ini, diberi kunci surga dengan kesabaran, diberi kunci surga dengan penyakit yang menimpa kita, dia malah marah, dia malah tidak menerima, dia malah tidak ikhlas. Inilah musibah yang sebenarnya. Maka penutup dari majelis ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un? Ahasiban nasu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun?" Allah berfirman, apakah Allah menciptakan kalian ini sia-sia dan kalian tidak merasa dikembalikan oleh Allah? Tentu tidak. Ada hikmah yang kita tidak mengetahui. Dengan ciptaan alam yang sebesar dan sesempurna ini kan kita tidak mengetahui. Wala yuhituna bihi ilma. Kemudian ayat berikutnya, ahasiban nasu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun.
Apakah manusia akan mengatakan, saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Rasul, wahum la yus'alun, dan mereka tidak diberi ujian? Tentu tidak. Maka ujian adalah pengangkat dari derajat ke derajat yang lebih tinggi dengan syarat bersabar. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga sedikit ini bermanfaat. Aku belum sampai itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjami'il muslimin wal muslimat. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.